Halo guys, selamat datang di channel kami, tempat kita belajar dan bertumbuh selalu dalam kehidupan. Buat teman-teman yang suka segala sesuatu yang positif dan bisa membuat diri kita maju, bisa subscribe channel kita ya. Oke guys, kali ini kita belajar dari rangkuman buku Unshakable karangan dari Anthony Robbins. Selamat belajar dan bertumbuh ya guys. Pendahuluan. Jangan terintimidasi oleh keuangan Anda. Milikilah uang Anda. Saat berusia 20-an, mudah untuk merasa bahwa Anda telah melakukan pekerjaan yang baik dengan uang dan keuangan jika Anda mampu memenuhi kebutuhan hidup Anda, memberi makan diri sendiri, dan membayar tagihan. Tapi bagaimana jika Anda ingin melakukan lebih dari sekadar bertahan hidup? Anda mungkin tidak akan bisa mencari nafkah dengan bekerja paruh waktu selamanya, dan Anda juga pasti tidak akan mau selamanya begitu. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk memastikan bahwa Anda mampu membeli rumah, menyekolahkan anak-anak Anda ke perguruan tinggi, dan menikmati masa pensiun yang nyaman? Meskipun semua hal tersebut masih jauh, sebaiknya Anda mulai menabung dan berinvestasi dari sekarang. Masa depan Anda akan berterima kasih kepada Anda yang sekarang ini. Dalam buku ini Anda akan belajar 1. Mengapa fokus pada kekalahan daripada kemenangan akan membantu Anda dengan baik. 2. Mengapa bencana pasar keuangan bisa jadi waktu yang tepat untuk berinvestasi, dan 3. Bahwa Anda mungkin harus melawan biologi Anda demi dompet Anda. Poin pertama. Bunga majemuk berarti tidak ada kata terlalu dini untuk berinvestasi. Pasar keuangan bisa terlihat begitu rumit dan mengintimidasi sehingga seseorang selalu menolak untuk melakukan investasi di sana. Jadi, pertama-tama mari kita lihat beberapa aspek dasar yang akan membuat investasi lebih mudah didekati. Untuk menavigasi pasar, penting untuk belajar mengenali pola. Manusia memiliki kemampuan bawaan untuk mengenali pola dan mengatur waktu tindakan mereka. Dahulu kala, kita mengenali perubahan musim secara teratur, yang memungkinkan kita berhasil menanam tanaman yang tepat pada waktu yang tepat. Pasar finansial juga demikian, melalui pengamatan, Anda bisa mengenali pola dan menemukan waktu yang tepat untuk berinvestasi. Salah satu pola dasar berkaitan dengan bunga majemuk, yaitu uang yang ditambahkan ke jumlah awal tabungan Anda dan, seiring berjalannya waktu, akan terus menambah nilai investasi Anda. Karena adanya bunga majemuk, Anda harus mulai mengambil sebagian dari gaji Anda dan menginvestasikannya sesegera mungkin, karena semakin lama waktu berlalu, semakin besar nilai investasi Anda tersebut. Sebagai contoh, katakanlah setiap tahun sejak ulang tahun ke-19 Anda telah mengambil total $3.600 dari penghasilan Anda dan menginvestasikannya. Berdasarkan rata-rata imbal hasil pasar saham AS selama 1 abad terakhir, itu berarti investasi Anda akan tumbuh 10% setiap tahun. Jadi, pada ulang tahun ke-35 Anda akan memiliki investasi senilai $106.782. Sekarang, katakanlah Anda memutuskan untuk menunggu hingga usia 27 tahun untuk melakukan investasi ini. Pada saat Anda berusia 35 tahun, jumlah tersebut hanya akan bertambah menjadi $53.775. Jumlah tersebut hampir setengah dari jumlah yang akan Anda miliki jika Anda memulainya 8 tahun lebih awal. Jelas, ada baiknya Anda memulai investasi Anda sesegera mungkin. Poin kedua. Fokuslah untuk menghindari kerugian daripada mendapatkan keuntungan besar, dan ketahuilah bahwa pasar tidak dapat diprediksi. Jadi, memulai lebih awal adalah hal yang baik, tetapi bagaimana Anda mengenali investasi yang baik daripada yang buruk? Untuk membantu mereka dalam tugas ini, para investor ahli memiliki apa yang mereka sebut sebagai 4 prinsip inti. Yang pertama adalah fokus pada cara agar tidak kehilangan uang, bukan pada cara menghasilkan uang. Tentu saja, tidak ada yang ingin kehilangan uang. Namun, jika Anda ingin berinvestasi, Anda harus menanggung risiko kerugian, dan itu berarti Anda harus memahami betapa sulitnya mendapatkan kembali uang yang telah hilang dalam investasi. Katakanlah Anda menginvestasikan $1.000 dan mengalami kerugian 50%, sehingga Anda hanya memiliki $500. Anda mungkin berpikir bahwa dengan berbalik arah dan menghasilkan keuntungan 50% akan membawa Anda kembali ke titik awal. Namun, 50% itu sebenarnya hanya akan membawa Anda setengah jalan, karena keuntungan 50% dari sisa $500 Anda akan memberi Anda $250, sehingga total $750.
Untuk kembali ke titik awal, Anda harus mendapatkan 100% dari sisa investasi Anda. Inilah sebabnya mengapa Anda harus memilih opsi investasi yang lebih aman dengan kerugian terbatas. Pedoman lain untuk menghindari kerugian adalah mengingat bahwa tidak ada yang bisa memprediksi pasar keuangan. Bahkan investor yang paling berpengalaman dan terkenal pun bisa membuat kesalahan. Ray Dalio, pencipta perusahaan investasi terkenal Bridgewater Associates, dianggap sebagai superstar pasar saham. Namun, pada tahun 1971, ia belajar bahwa tidak ada yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Pada tahun itu, Presiden Nixon telah mengeluarkan Amerika Serikat dari standar emas, sebuah langkah yang mengakibatkan nilai dolar anjlok. Semua orang, termasuk Dalio, memperkirakan pasar saham juga akan jatuh, tetapi ternyata tidak. Pasar saham justru melonjak. Dan sejak saat itu, Dalio tahu bahwa mustahil untuk memprediksi apapun dengan pasti. Inilah sebabnya mengapa semua ahli tahu bahwa untuk menghindari kerugian, mereka harus selalu mengantisipasi kemungkinan apapun dalam menghadapi peristiwa pasar yang sangat tidak terduga. Poin ketiga. Saat berinvestasi, temukan keseimbangan antara risiko rendah dan imbalan tinggi, dan manfaatkan penurunan harga untuk keuntungan Anda. Dalam film tentang Wall Street, biasanya ada karakter yang mengatakan sesuatu seperti, jika Anda ingin menghasilkan banyak uang, Anda harus mengambil risiko besar. Ini adalah kebohongan besar. Untuk fokus agar tidak kehilangan uang, yang terbaik adalah mengikuti prinsip inti kedua dan mencari investasi yang relatif rendah risiko dan menawarkan imbalan yang relatif tinggi. Hubungan ini dikenal sebagai risiko atau imbalan asimetris dan inilah yang dicari oleh banyak investor yang baik. Salah satu investor tersebut adalah trader yang sangat dihormati, Paul Tudor Jones. Untuk membantu mengambil keputusan, ia menggunakan aturan 5:1. Artinya, dia hanya berinvestasi jika dia bisa mendapatkan setidaknya 5 kali lipat dari investasi awalnya. Jadi, jika dia memasukkan $100, dia berharap mendapatkan $500. Dengan mengikuti aturan ini, Jones bisa gagal 80% dari waktu dan masih tetap untung. Contoh, jika dia melakukan 5 investasi sebesar $1.000, dia hanya perlu 1 investasi untuk memenuhi harapannya dan menghasilkan $5.000 untuk kembali ke posisi awal. Namun, jika dia benar dalam 3 dari 5 investasi 5:1, dia akan mendapatkan $15.000 dan hanya kehilangan $2.000. Seperti yang bisa kita lihat, Jones menemukan kesuksesan dengan mengikuti prinsip-prinsip inti pertama dan kedua. Dia mempertimbangkan pasar yang tidak dapat diprediksi dan mendapatkan keuntungan tanpa mengambil risiko besar. Cara lain untuk meningkatkan peluang Anda mendapatkan imbalan dengan aman adalah dengan berinvestasi pada aset-aset yang undervalued, terutama setelah pasar mengalami penurunan dan mencerminkan sikap pesimis orang-orang tentang masa depan. Setelah krisis keuangan 2008, pasar berada dalam kondisi yang buruk, oleh karena itu ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi pada banyak aset andal yang nilainya sedang turun. Ambil contoh perusahaan perbankan Citigroup. Pada bulan Maret 2009, saham mereka turun dari $57 menjadi 97 sen per saham. Namun, hanya dalam waktu 5 bulan, harganya kembali naik menjadi $5 dan itu adalah kenaikan 500%. Poin keempat. Investor yang cerdas menggunakan pengetahuan tentang pajak untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jika Anda tertarik untuk berinvestasi, sebaiknya Anda mengetahui tentang pajak, karena pajak dapat menghabiskan sebagian besar penghasilan Anda. Itulah mengapa prinsip ketiga dari Core 4 adalah mengetahui pajak Anda. Contohnya, pajak atas keuntungan modal jangka pendek dan jangka panjang, yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari investasi yang berumur kurang dari atau lebih dari 1 tahun, berbeda-beda di setiap negara bagian. Jadi, ada baiknya Anda mengetahui pajak yang dikenakan oleh negara bagian Anda dan apakah Anda dapat menghemat uang dengan mencairkan investasi sebelum 1 tahun. Anda juga perlu mengetahui tentang reksadana, jenis kendaraan investasi yang terdiri dari saham, obligasi, dan aset lainnya, yang menggabungkan investasi dari banyak investor. Jika Anda berpikir untuk berinvestasi di reksadana, Anda harus tahu bahwa, untuk tujuan perpajakan, semua investor dianggap sebagai pemilik dan bertanggung jawab atas pajak atas keuntungan jangka pendek.
Dan karena reksadana sering memperdagangkan sahamnya, keuntungan ini hampir selalu dikenakan pajak dengan tarif pajak keuntungan jangka pendek yang lebih tinggi. Pintar tentang pajak juga berarti mengetahui perbedaan antara jumlah bersih dan jumlah kotor. Contoh, jika seseorang memberitahu Anda bahwa investasi tertentu telah memberikan hasil yang tinggi, Anda dapat bertanya apakah jumlah tersebut adalah jumlah bersih, yang merupakan total setelah pajak dan biaya, atau jumlah kotor yaitu jumlah sebelum pemotongan tersebut dilakukan. Jelas, jumlah kotor merupakan indikator yang lebih baik untuk mengetahui kualitas investasi yang sebenarnya. Anda juga perlu mencari opsi investasi yang akan menghasilkan biaya investasi dan pajak paling sedikit. Hal ini mungkin membuat Anda lebih memilih reksadana indeks daripada reksadana. Reksadana indeks tidak memiliki manajer yang membebankan biaya investasi yang mahal. Sebaliknya, reksadana indeks terdiri dari saham-saham dari indeks seperti S&P 500, yang mencakup perusahaan-perusahaan sukses seperti Apple dan Microsoft. Saham-saham ini hanya diperdagangkan untuk mencerminkan perubahan komposisi S&P 500, yang berarti saham-saham tersebut disimpan lebih lama, sehingga Anda dapat menghindari tarif pajak jangka pendek yang lebih tinggi atas keuntungan. Jelas, memiliki pemahaman yang baik tentang pajak dan biaya yang Anda hadapi, akan membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih baik. Poin kelima. Portofolio yang beragam akan membantu melindungi Anda dari perubahan tren dan gejolak pasar. Sekarang kita sampai pada prinsip keempat dari 4 inti, yang mungkin paling dikenal yaitu diversifikasi. Ini adalah aturan yang penting dan terkenal karena mendiversifikasi portofolio Anda adalah cara tradisional dan dapat diandalkan untuk melindungi investasi Anda. Ini sama saja dengan tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Pada dasarnya, dengan memiliki portofolio yang beragam, Anda dapat memastikan bahwa Anda masih memiliki investasi yang sehat, bahkan ketika tren berubah dan pergeseran yang tidak dapat diprediksi di pasar terjadi. Jadi, jangan menaruh semua uang Anda di satu kelas aset, seperti real estate. Jika Anda melakukannya, Anda mungkin akan mengetahui betapa cepatnya semua uang Anda lenyap saat pasar runtuh, seperti yang terjadi pada tahun 2008. Ada beberapa cara untuk melakukan diversifikasi. 1. Diversifikasi di berbagai kelas aset. 2. Diversifikasi di berbagai pasar dan negara. 3. Diversifikasi di berbagai mata uang. 4. Diversifikasi di sepanjang waktu. Kelas aset yang berbeda termasuk saham, yang merupakan saham perusahaan, real estate, atau obligasi, yang memungkinkan Anda berinvestasi dalam pinjaman berbunga antara dua pihak. Menambahkan lebih dari satu kelas aset ke portofolio Anda adalah cara terbaik untuk melakukan diversifikasi, begitu juga dengan melakukan beberapa investasi di kelas aset yang sama. Jadi, daripada berinvestasi hanya pada saham Microsoft, Anda juga bisa membeli beberapa saham Apple dan Hewlett-Packard untuk berjaga-jaga jika Microsoft mengalami krisis. Selain itu, ingatlah bahwa pasar keuangan bersifat global dan Anda harus merasa bebas untuk melihat di luar batas negara Anda sendiri. Terakhir, mendiversifikasi portofolio Anda sepanjang waktu berarti Anda harus selalu menambahkan modal ke portofolio Anda, baik secara bulanan maupun tahunan. Pasar selalu berfluktuasi, dan Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk mengikuti tren baru dengan menambahkan aset baru secara teratur. Poin ke-6. Mengikuti naluri Anda bisa berujung pada keputusan yang buruk, jadi tetaplah disiplin dan gunakan daftar periksa Anda. Salah satu alasan mengapa kita membutuhkan aturan dan prinsip untuk membantu memandu keputusan keuangan kita adalah karena cara kerja otak kita. Otak manusia menghalangi kemampuan kita untuk membuat keputusan investasi yang rasional karena kita secara naluriah merespons kehilangan uang dengan cara yang sama seperti kita merespons situasi yang mengancam jiwa. Cara nenek moyang Anda bereaksi ketika melihat harimau bertaring tajam yang mendekat adalah cara yang sama dengan cara otak Anda bereaksi ketika pasar saham runtuh dan membawa semua uang Anda. Kedua peristiwa ini diproses sebagai ancaman berbahaya bagi mata pencaharian Anda, dan respons alamiahnya adalah segera menarik diri dan melarikan diri. Jika menyangkut keuangan Anda, ini adalah reaksi yang tidak menguntungkan karena seringkali respons terbaik terhadap anjloknya harga saham adalah berinvestasi lebih banyak. Ingat, saat harga rendah, ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi pada saham undervalued yang pasti akan naik kembali dalam waktu singkat.
Inilah sebabnya mengapa aturan dan daftar periksa sangat berguna. Sebelum Anda melakukan kesalahan dengan bersikap reaksioner, Anda harus mengacu pada daftar kriteria dan dengan demikian mengidentifikasi keputusan yang paling rasional bukan berdasarkan emosi Anda. Ini seperti menerbangkan pesawat. Saat lepas landas, mendarat, dan dalam keadaan darurat, pilot memiliki daftar periksa yang panjang dan mendetail untuk diperiksa sebelum membuat keputusan penting. Dan inilah yang akan dilakukan oleh investor hebat. Daftar periksa yang baik adalah cara untuk melindungi Anda dari diri Anda sendiri. Daftar periksa ini mengubah proses pengambilan keputusan Anda menjadi disiplin yang ketat dan dapat diandalkan. Ingat Paul Tudor Jones yang terhormat dan aturan 5:1? Dia tidak akan pernah melakukan investasi atau trading tanpa terlebih dahulu mengacu pada daftarnya, yang mencakup pertanyaan seperti, apakah investasi ini memiliki keseimbangan risiko dan hasil yang menguntungkan? Dan, apakah saya bisa mengharapkan investasi ini memiliki rasio pengembalian 5:1, atau hanya 4:1? Oke, sekarang Anda sudah mengetahui beberapa pertanyaan dasar yang perlu ditanyakan, dan beberapa hal yang perlu diwaspadai. Sekarang saatnya berhenti menunda-nunda, dan mulai berinvestasi. Ringkasan akhir. Pesan utama dalam buku ini. Kesuksesan dan keamanan finansial ada dalam jangkauan Anda, tidak peduli apapun pekerjaan yang Anda miliki atau seberapa kecil gaji Anda. Dengan pengetahuan yang tepat dan rencana tindakan, siapapun dapat melakukan investasi yang baik dan menguntungkan. Dan dengan sedikit pengalaman dan kecerdasan, Anda bisa makmur bahkan di saat-saat yang paling tidak menentu sekalipun. Saran yang dapat ditindaklanjuti. Waspadai biaya investasi. Biaya investasi bisa berbahaya. Bahkan, jika Anda tidak berhati-hati, biaya ini bisa menghabiskan 2/3 penghasilan Anda. Ambil contoh dana investasi rata-rata, yang membebankan biaya tahunan sebesar 2% kepada kliennya. Katakanlah rata-rata dana tersebut memberikan imbal hasil 7% atas investasi Anda selama 50 tahun. Ini berarti, setelah 50 tahun, setiap dolar akan bernilai hampir $30. Namun, dengan biaya tahunan sebesar 2%, hasil investasi Anda bukan 7%, melainkan 5%, dan 50 tahun ke depan, setiap dolar hanya akan bernilai lebih dari $10, bukan $30. Ini menggambarkan betapa tidak proporsionalnya dampak biaya investasi. Oke guys, sekian rangkuman buku kali ini, semoga bisa banyak bermanfaat untuk hidup teman-teman semua. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar selalu menerima video positif terbaru dari kami. Selamat belajar dan selalu bertumbuh dalam hidup ya guys, bye-bye.